berdasarkan pada tabel 12 SE-nya 1726/2019. Oke, kita lanjutkan di sini 835,5, kita masukkan nilai SS-nya. Nilai SS-nya kita sudah hitung tadi di sini. Saya tinggal kopikan saja. Di sini 1,0723 seperti ini, kemudian nilai S1-nya 0,4754 seperti ini. Kemudian yang berikutnya di sini long period transition period. Jadi ini panjang transisinya ya. Nah, di SNI 1726 di sini sudah mengatur. Oke, kalau teman-teman perhatikan di bagian akhir dari SNI ini ada gambar peta ya di sini. Jadi di sini teman-teman perhatikan kalau untuk Manado ini masih terbagi dua. Bagian Manado Utara di sini didominasi dengan warna hijau. Nah, kalau warna hijau ini berarti dia ada di 16 detik. Oke, di sini saya akan masukkan 16 detik ya. Ini 16 detik. Jangan lupa untuk side class-nya di sini kita menggunakan SC ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengecek FA-nya di sini sudah dihitung otomatis oleh ETABS adalah 1,2. Kita cek dengan Excel, FA-nya 1,2. Berarti ini korek ya, ini benar. Kemudian untuk EV-nya 1,5. Kita cek dengan ETABS, EV-nya 1,5. Oke, jadi dari ini kita memiliki keyakinan bahwa yang sudah kita input itu sudah benar. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan software ETABS untuk mendesain struktur bangunan tahan gempa. Di kesempatan kali ini, setelah selesai dari pemodelan, kemudian sampai dengan penggambaran, define section dan frame section juga, kita akan masuk ke step yang berikutnya yaitu pembebanan. Nah, di dalam ETABS sendiri sebenarnya ada beberapa persyaratan untuk kita melakukan pembebanan terhadap gedung ya. Jadi di sini saya buatkan sedikit catatan. Yang pertama itu metode analisis ya. Jadi di sini saya note now dulu. Oke. Seperti ini. Di sini pertama metode analisis. Nah, metode analisis ini pada dasarnya nanti dibagi lagi menjadi dua. Jadi tidak semua metode itu akan digunakan. Ini sangat bergantung pada kebutuhan analisis yang nanti kita kerjakan seperti apa. Oke, yang pertama di sini secara garis besar dibagi dua. Oke, yang pertama itu adalah analisis linear. Oke, ini linear. Kemudian yang kedua non linear. Oke, seperti ini. Nah, analisis linear dan analisis non linear. Nah, apa yang membedakan analisis linear dan analisis non-linear ini? Jadi, biasanya untuk gedung-gedung yang memiliki bentuk yang standar ya, atau bentuk yang tidak membutuhkan analisis yang kompleks, biasanya cukup dengan linear ya. Nah, linear ini pun nanti akan dibagi dua lagi. Oke, linear ini ada dua. Jadi, yang pertama itu statik, oke. Kemudian yang kedua adalah dinamik. Di non-linear juga ada dua ya di sini. Jadi ada yang statik, oke. Kemudian ada juga yang dinamik seperti ini. Nah, untuk analisis linear statik kita menggunakan yang namanya static equivalent. Sedangkan untuk dinamiknya di sini, dinamiknya ini kita akan menggunakan maksudnya adalah response spectrum. Seperti ini. Jadi dinamik response spectrum. Jadi dinamik response spectrum itu adalah analisis linear. Oke. Response spectrum. Yang berikutnya di sini adalah statik. Tapi untuk non-linear. Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya pushover. Pushover analysis. Oke. Sedangkan untuk yang dinamiknya adalah dynamic time history.
Jadi di sini ada dua ya. Ada dua analisis yang mendasar, jadi analisis linear dan analisis non linear. Linear kemudian non linear. Linear pun dan non linear pun dibagi dua ya. Ada statik, ada dynamic, ada statik dan ada dynamic. Nah, kenapa harus dibagi lagi menjadi statik dinamik? Oke. SNI kita 1726 di sini sudah mengatur ya. Jadi teman-teman boleh melihat nanti di sini gaya geser dasar seismik, kemudian variasi ketidakberaturan, kemudian pemilihan prosedur analisis di pasal 7.6 nanti diatur ya di sini. Oke. Contoh di sini untuk pemilihan prosedur analisis, oke, di sini teman-teman perhatikan untuk analisis gaya lateral equivalent ya di sini. Di sini untuk semua struktur diizinkan ya. Oke. Jadi B, C, D, E, F. Jadi itu diizinkan. Sedangkan untuk analisis respons spektrum juga sama. Begitupun dengan analisis riwayat waktu atau time history. Jadi di sini untuk analisisnya ini diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah analisis static equivalent. Nah, di sini static equivalentnya tidak diizinkan untuk struktur lainnya. Jadi di sini kalau struktur lainnya, oke, di sini ya ini saya highlight, ini seperti ini, tidak diizinkan menggunakan static equivalent. Dia hanya bisa digunakan analisis dengan metode respon ragam dan juga dinamik respon riwayat waktu ya di sini. Atau paling gampangnya yang ini respon spektrum, yang ini adalah time history. Nah, jadi tidak semua bisa digunakan ya, meskipun secara keseluruhan tiga analisis ini bisa digunakan untuk KDS, D, E dan F. Tetapi di sini ingat dibatasi ya, hanya untuk struktur yang tidak melebihi 48,8 meter ya. Jadi saya estimasi kalau misalkan dia tinggi satu gedungnya adalah 4 meter, ya berarti di sini adalah 2 lantai. Dan hanya memiliki ketidakberaturan 2, 3, 4 dan 5 di sini. Oke, jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya, seperti itu. Kemudian di sini ada prosedur gaya lateral equivalent, kemudian nanti selanjutnya kita akan melihat ya, ada yang namanya redundansi, oke, redundansi, kemudian ada juga yang namanya di sini simpangan antar tingkat dan deformasi. Oke. Jadi di sini kita akan mulai banyak belajar bagaimana sebenarnya mendesain bangunan yang tahan gempa ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini untuk beberapa tabel juga sudah mengisyaratkan gaya geser dasar ya di sini. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Kita langsung lanjut saja di sini. Pertama teman-teman ke define, kemudian masuk ke load pattern. Oke. Klik load pattern di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan ya SIDL, static X, static Y dan RS. Ini saya hapus dulu, oke, biar kita mulai lagi dari awal ya, seperti itu. Oke, ini saya delete, ini saya delete. Nah, secara default biasanya di etaps hanya ada dua pilihan, yaitu live dan dead. Kalau kita klik di pilihan loadnya dead, kemudian type-nya dead, di sini ada self weight multiplier-nya 1. Oke, jadi kalau self weight multiplier-nya 1, ini berarti kita membiarkan atau mengizinkan etaps yang akan mengeluarkan beban atau output daripada berat struktur. Sedangkan kalau dia berbentuknya live, maka di sini berarti kita perlu menginput ke dalam software berapa besaran bebannya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya akan masukkan, di sini saya ketik SIDL ya, seperti ini. SIDL ini untuk type-nya dia masuk di super dead dan biarkan self weight multiplier-nya ini 0, pilih add new load. Selanjutnya saya akan masukkan static ya di sini, static X. Kemudian pilihannya di sini saya masukkan seismic dulu, kemudian saya add new load, kemudian static Y, kemudian saya add new load lagi. Dan berikutnya di sini saya akan masukkan yang namanya RS atau response spectrum. Oke, saya pilih add new load lagi. Jadi ada
4 beban yang satu tembakannya. Jadi SIDL, static X, static Y, dan RS. Nah, dari sini kita akan mulai mengacu kepada auto lateral load-nya. Di bagian kanan khusus yang berhubungan dengan seismik, di bagian kanan sudah ada pilihan auto lateral load. Ini bisa kita pilih ya. Nah, standarnya dari mana? Silakan teman-teman mengacu ke SNI 1726. Nah, di sini sudah ada aturan ya. Kalau teman-teman lihat mulai di halaman 5 ya, kalau saya tidak salah seperti ini. Nah, di sini tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung ini mengadopsi dari ASCE. Jadi ASCE mulai dari 710 sampai 716 ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang misalkan membutuhkan, nanti boleh saya berikan ya. Di sini ada di dalam file saya kumpulan-kumpulan referensi SNI yang biasanya kita gunakan ya, seperti itu. Ini contohnya, kita menggunakan ASCE 716. Nah, ASCE 716 ini secara default mengatur tentang minimum design load, associate criteria for building and other structure. Jadi di sini mulai dari soil, oke, di sini sudah diatur semua ya. Kemudian ada juga tentang life load, ada juga tentang seismic ya. Jadi seismic required for building structure di sini sebenarnya sudah diatur semua. Puncaknya teman-teman bisa mengkomparasi di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian akhir daripada SNI kita ya di sini, atau secara gampangnya ketika kita menggunakan desain spektra seperti ini dan saya misalkan masukkan nama kota misalkan Ambon, kemudian saya tampilkan seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul parameter spektrum respon design. Nah, di parameter spektrum respon design ini pada bagian formula teman-teman bisa melihat di sini. Spektrum respon design, jadi ada hubungan antara periode dengan respon spektrum percepatan atau SA ya di sini. Nah, ini mengadopsi dari ASCE. Jadi kalau di dalam ASCE-nya ini kita bisa mencari di bagian table of content-nya pada bagian akhir di sini. Nah, ini sama ya. Kalau teman-teman perhatikan ini bisa dicek. Jadi untuk SNI 1726 2019 dengan SNI ASCE 716 dengan 1726 ini kalau kita cek di sini kurang lebih sama ya, seperti itu. Jadi di sini yang mau saya tegaskan adalah kita harus memahami dulu agar jangan sampai salah kaprah di dalam kita menyampaikan suatu statement bahwa oh ternyata ini seperti ini dan ini seperti ini. Tetapi kita belajar semuanya berbasiskan data ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ASCE 716 sudah mengatur ya di figur 11.41 desain respon spektrum SA sama dengan SD1 per T. Nah, inilah yang diadopsi oleh Pusat Studi Gempa Nasional juga dengan Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan atau Kemen PUPR. Nah, di sini ketika kita memasukkan nilai ini sama persis ya. Jadi ada hubungan antara periode di sini dengan respon spektra percepatan. Oke, sampai di sini saya akan lanjut ke etaps. Nah, di sini kita sudah melihat seismik untuk statik X dan seismik untuk statik Y. Karena tadi kita sudah belajar penggunaannya, dasar aturannya dari mana, silakan teman-teman klik pada pilihan load static X di sini, pilih modify load. Nah, sebelum dipilih modify load di sini, pastikan ya kita memilih ASC 716. Modify load untuk static X juga sama, ASC 716 modify load. Kemudian di sini juga sama, modify load. Nah, ketika kita pilih modify load, di bawahnya terbuka modify lateral load. Nah, ini akan kita input ya. Kita akan input di sini. Oke, jadi sebenarnya kalau saya untuk model seperti ini sebenarnya cukup simple, cukup sederhana selama kita tahu, selama kita mematuhi kaidah-kaidah perhitungannya. Oke. Nah, pertama untuk mampu mengisi model-model seperti ini, kita akan belajar sedikit di sini ya. Jadi kita akan mulai belajar tentang konsep SNI gempa berdasarkan SNI 1726 2019 seperti itu. Oke, di sini saya langsung saja untuk masuk ke distribusi gaya gempa.
Jadi di dalam rumus SNI 76 distribusi gaya gempa ini sudah memperhitungkan faktor ketinggian gedung. Nah, ada kurang lebih 12 langkah yang sudah saya rangkum dari menghitung total berat gravitasi struktur sampai pada perhitungan gaya gempa. Oke, di sini saya mulai dari pertama di sini. Oke. Pemodelan ini akan dikeluarkan oleh program secara otomatis. Oke. Jadi kalau kita sudah selesai memodelkan struktur di sini, nah biasanya kelanjutannya adalah kita akan mengeluarkan berat struktur. Tidak perlu dihitung teman-teman karena sejatinya ini sudah ada ya, tinggal kita keluarkan dari software ETABS. Kita berpindah ke resiko yang kedua, ke step yang kedua, yaitu menentukan faktor resiko di sini. Nah, teman-teman perhatikan untuk faktor resiko, katakanlah saya bangunannya adalah gedung sekolah ya. Nah, kalau gedung sekolah di sini masuk dalam kategori 4 ya, seperti ini. Jadi dia masuk dalam kategori 4 di sini, oke, dengan faktor keutamaan struktur adalah 1,5. Jadi fungsi dari bangunan itu akan menentukan kategori resiko dan akan menentukan faktor keutamaan gempa. Dua variabel ini akan kita masukkan di sini, oke. Nah, sekarang kita masukkan dulu faktor keutamaan struktur ya di sini. Dia ada pada, kalau kita pelajari di sini, faktor keutamaan gempa ya ada pada kategori risiko 4 dengan faktor keutamaan gempanya 1,5. Maka di sini teman-teman masukkan 1,5. Oke. Selanjutnya untuk bagian yang ini nanti akan kita tentukan bersama ya. Jadi untuk bisa sampai di sini sebenarnya punya beberapa step sebelum kita bisa menginput nilai faktor. Yang berikutnya kita masukkan nilai SS. Nah, nilai SS ini atau periode 0,2 detik ini atau kalau di kita biasanya menyampaikan bahwa ini periode pendek ya, SS. Kalau S1 itu periode 1 detik. Nah, SS ini periode pendek. Nah, di periode pendek ini teman-teman akan menggunakan yang namanya Google Maps ya di sini. Oke. Nah, di sini saya contoh memplotting bangunan ini, katakanlah dia mungkin ya ada di daerah seperti ini ya. Ini saya coba tempatkan di daerah Kalase ya di sini. Oke. Ini saya klik seperti ini. Nah, ketika saya klik teman-teman akan melihat di sini dia sudah punya nilai koordinat ya. Nah, nilai koordinat inilah yang nanti akan teman-teman masukkan ke dalam desain spektra. Oke, jadi antara lintang dan bujur ini didapatkan dari Google Maps. Oke, 1, di sini kalau teman-teman perhatikan ini 1,459 sekian ya. Ini saya copy, pindahkan di sini. Kemudian untuk bagian bujurnya ya di sini saya masukkan seperti ini sama. Dan saya akan coba tampilkannya di sini. Nah, ketika ditampilkan biasanya kita akan melihat beberapa jenis ya. Pertama kelas ya di sini. Jadi kelas batuan atau SBC. Kemudian kalau dia tanah keras SC, kalau dia tanah sedang SD, dan kalau tanah lunak SE. Nah, ini apa hubungannya dengan ETABS? Karena ini akan menghasilkan nilai periode 1 detik atau periode nilai SS-nya dengan periode pendek. Oke, ini berbeda. Contoh misalkan di sini. SS-nya 1,07, sedangkan nilai S1-nya adalah 0,4. Jadi di sini berbeda ya. Nah, kalau kita ganti misalkan tanahnya menjadi tanah lunak, nilai ini pasti akan berubah semua ya. Jadi nilainya itu tidak akan sama untuk nilai T0, TS, SDS, dan SD1. Oke. Nah, saya asumsikan misalkan dia ada di tanah keras ya atau batuan lunak. Nah, tanah keras atau batuan lunak ini, oke, kita perhatikan di dalam SNI kita. Kalau dalam SNI kita di sini di 1726, kalau teman-teman perhatikan selain faktor keutamaan gempa dan kategori resiko struktur, kita lihat pada klasifikasi situs ya di sini. Oke, kalau berdasarkan SNI 1726, tanah itu diklasifikasikan sebagai suatu kelas situs yang keras. Di sini nilai VS-nya adalah lebih dari 1.500 meter per detik. Ini masuk dalam kelas situs tanah keras. Tidak bisa menggunakan nilai SPT atau tidak bisa menggunakan nilai SA. Yang dibutuhkan adalah nilai VS.
Sedangkan kalau untuk batuan di sini 750 sampai 1500. Ini menggunakan nilai VS. Jadi batuan keras dan batuan itu tidak ditentukan berdasarkan nilai NSPT atau nilai SU, tetapi ditentukan dari kecepatan VS-nya berapa meter per detik. Nah, yang berikutnya barulah bisa menggunakan nilai NSPT. Kalau NSPT-nya di atas 50, maka dia masuk dalam tanah keras. Kalau tanah sedangnya 15 sampai 50 dan tanah lunak ada di nilai kurang dari 15. Selebihnya, jika tanah itu adalah tanah yang memiliki spesifikasi khusus, maka dia memerlukan investigasi geoteknik spesifik untuk menganalisisnya. Jadi tidak boleh orang struktur ya, tetapi memang harus orang yang mempunyai ilmu geoteknik seperti itu. Oke, jadi kalau sudah di sini kita sudah belajar di sini untuk kelas situs SC, SD, SE. Oke, di sini dikatakan pengukuran 2 dari 3 parameter VS, N, dan SU. Sedikitnya 2 dari 3. Berarti tidak boleh hanya satu. Harus dibuktikan dengan nilai VS dan N atau SU dengan N. Seperti itu. Oke, kita kembali ke tabel tadi. Ke tabel yang ini nah. Jadi di sini punya T0, TS, SDS, dan SD1. Oke, tanah keras di sini teman-teman lihat nilai SS-nya sudah muncul. Di sini adalah 1,0723. Ini saya copy, saya akan pindahkan ke Excel. Ini seperti ini. Oke, 1,0723. Selanjutnya kita akan masukkan nilai S1-nya. Nah, untuk nilai S1, teman-teman kembali ke grafik desain spektra Indonesia. S1-nya adalah 0,475. Oke, di sini kita cek 0,475. Oke, masukkan ke Excel ya, seperti ini. Kalau sudah, di sini nanti teman-teman akan langsung mendapatkan nilai FA-nya. Jadi kalau di dalam SNI 1726, teman-teman perhatikan di sini setelah kelas-kelas situs ini ada yang namanya kita menentukan koefisien situs atau FA. Jadi koefisien situs ini adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi di mana untuk penentuan respon spektra percepatan gempa MCIR atau Maximum Considered Earth Targeted di permukaan tanah diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode pendek dan periode sedetik. Nah, rumusnya SMS sama dengan FA kali SS dan SM1 sama dengan FS kali S1. Oke, ini SS periode pendek sedangkan S1 adalah periode 1 detik. Nah, di sini sudah sediakan tabel ya dari SNI 1726. Kita tinggal menginterpolasi. Jadi misalkan kalau seperti hitungan saya di sini, tanah saya itu adalah tanah yang keras ya. Oke, di sini kita lihat bersama-sama. Ini tanah keras batuan lunak. Oke. Berarti di dalam Excel saya ini saya akan naikkan, oke, dia akan naik ke SC di sini, oke, seperti ini. Jadi perhatikan di bagian grafik ya, ini adalah SC. Kita naik di sini SC, kemudian perhatikan nilai SS-nya. SS-nya di sini nilainya adalah 1,0723. Nah, sedangkan di bagian kanan ini hanya ada nilai SS pada posisi 1,0 dan juga pada posisi 1,25. Artinya 1,0723 ini harus diinterpolasi. Cara interpolasinya seperti apa? Kita menggunakan perbandingan yang segitiga ya, seperti ini. Jadi ada perhitungan interpolasi linier ya, seperti ini. Interpolasi linier itu sama dengan Y1 tambah X kurang X1 per X2 kurang X1 dikali Y2 kurang Y1. Oke, kita coba masukkan dulu di sini. Jadi bagian ini harusnya sudah otomatis ya. Jadi nilai pada forecasting saya dengan 1,042 hasil hitungan manual ini harusnya sama. Oke, ini Excel ini saya dapatkan dari channel YouTube Pak Alif Muhammad Reza ya di sini. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar gempa lebih dalam silakan boleh menghubungi beliau di sini di alifmuhammadreza@gmail.com dan juga channelnya di 8 minutes etaps ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan di sini. Setelah saya menghitung seperti ini, saya akan mulai dengan memasukkan parameter. Parameter pertama yang akan saya masukkan adalah teman-teman perhatikan untuk posisi 1.
nilai 1,0 dengan kelas itu SC, maka di sini nilai FA-nya adalah 1,2. Oke, di sini berarti kita masukkan 1,2. Sedangkan pada 1,25 ya di sini nilainya adalah 1,2 juga. Nah, di sini berarti mau diinterpolasi berapapun nilai antara 1 sampai 1,25 nilainya tetap 1,2. Oke, pembuktiannya simpel, kita cek di sini nilainya sudah terbentuk 1,2 di dalam hitungan saya berdasarkan manual 1,2 berdasarkan forecast 1,2. Berarti untuk FA-nya sudah oke. Kita lanjutkan dengan FV. Nah, FV ini perhatikan di sini kita akan memasukkan nilai yang akan kita cari adalah 0,475. Nah, sama dengan yang pada tabel 6 koefisien FA, FV itu juga akan kita cari berdasarkan interpolasi karena nilai 0,475 tidak ada ya, hanya ada nilai 0,4 dan 0,5. Berarti bagian SE ini saya akan tarik ke atas ke SC. Teman-teman perhatikan di sini juga sama ya. Di sini nilainya adalah 1,5. Oke, kita masukkan 0,4 1,5 sedangkan 0,5 juga 1,5. Maka hasilnya pasti 1,5. Oke, di sini sudah 1,5. Oke, kita lihat forecast-nya 1,5 dan hasil hitungannya juga 1,5. Jadi ini teman-teman pastikan nilainya ini benar-benar sama ya. Jadi jangan sampai keliru. Oke, di sini sama dengan rumusnya adalah Y2 dikurang Y1. Oke, di sini sudah ada parameternya Y2. Oke, di sini dikurang Y1. Oke, Y1-nya di sini. Kita enter, maka nilai akhirnya adalah 1,5. Kalau sudah, di sini teman-teman kembali ke Excel-nya ya, di sini kita akan masukkan ini untuk respon spektrum ya. Kita coba hitung untuk percepatan desain periode pendeknya di sini berdasarkan hitungan kita adalah 0,8578. Kita cek dengan nilai yang terdapat pada website Puskim. Nah, di sini kita perhatikan SDS-nya hanya 2 desimal ya, 0,86. Oke. Kita bebas menggunakan nilai SDS. Kalau SDS-nya ini saya copy di sampingnya aja ya di sini. Nah, seperti ini. Harusnya ini adalah 0,8578. Jadi, kenapa saya membandingkan dua nilai agar kita punya pemahaman lebih bahwa benar atau tidaknya kita bisa mengontrol hitungan kita berdasarkan yang pertama Excel dan yang kedua berdasarkan respon spektrum desain dari Kemen PUPR ya, seperti itu. Oke, ini sudah oke. Saya cek lagi dengan SD1. SD1-nya 0,475. Saya cek lagi di sini SD1 di sini 0,47. Berarti di sini saya sudah yakin bahwa hitungan saya di sini sudah benar. Selanjutnya T0 dan TS ini sama ya. Oke, ini tinggal kita cek lagi. T0-nya adalah 0,11. Oke, 0,11 benar. Kemudian untuk TS-nya 0,55. Oke, teman-teman boleh meng-cross check nanti hasil hitungan manual di sini dengan website reksaciptakarya.pu.go.id di sini. Kalau sudah di sini teman-teman bisa melanjutkan ya di sini masuk ke bagian B. Bagian B ini adalah input parameter gempa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi kategori resikonya ada di 4, faktor keutamaan gempanya 1,5. Oke, kemudian kalau sudah, teman-teman lihat di sini ya. Di tabel 12 SNI 1726 2019. Oke, kita akan memilih yang namanya sistem penahan gaya seismik. Oke, kita lihat di sini 1726 2019 di tabel 12. Oke, nah ini. Jadi ada beberapa pilihan ya, bisa menggunakan sistem dinding penumpu, rangka bangunan, kemudian di sini juga ada rangka pemikul momen khusus. Oke, ada rangka baja, ada rangka batang, ada rangka baja pemikul momen menengah, ada rangka baja pemikul momen biasa. Nah, kita menggunakan rangka beton pemikul momen khusus. Ini di C5 ya, seperti ini. Nah, di C5 ini teman-teman lihat untuk nilai R-nya atau koefisien modifikasi respon nilainya 8, sedangkan untuk faktor kuat lebihnya di sini 3 dan pembesaran defleksi di sini 5,5. Kemudian batasan sistem strukturnya di sini teman-teman perhatikan ini tidak dibatasi. Oke, ini tidak dibatasi ya. Jadi kita bisa menggunakan baik untuk
kategori desain seismik B, C, D, E, dan F lokasinya, rangka beton bertulang pemikul momen khusus ini bisa digunakan. Apa yang membedakan dengan rangka baja pemikul momen biasa? Kalau rangka baja pemikul momen biasa tidak diizinkan untuk KDS, D, E, dan F. Ini TI ini artinya tidak diizinkan. Jadi jangan salah menentukan sistem struktur untuk penahan gaya seismik, karena ini sesungguhnya didasarkan pada tabel 12 SNI 1726 2019. Oke. Kita lanjutkan di sini 835,5, kita masukkan nilai SS-nya. Nilai SS-nya kita sudah hitung tadi di sini. Saya tinggal kopikan saja. Di sini 1,0723 seperti ini, kemudian nilai S1-nya 0,4754 seperti ini. Kemudian yang berikutnya di sini long period transition period. Jadi ini panjang transisinya ya. Nah, di SNI 1726 di sini sudah mengatur. Oke, kalau teman-teman perhatikan di bagian akhir dari SNI ini ada gambar peta ya di sini. Jadi di sini teman-teman perhatikan kalau untuk Manado ini masih terbagi dua. Bagian Manado Utara di sini didominasi dengan warna hijau. Nah, kalau warna hijau ini berarti dia ada di 16 detik. Oke, di sini saya akan masukkan 16 detik ya. Ini 16 detik. Jangan lupa untuk side class-nya di sini kita menggunakan SC ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengecek FA-nya di sini sudah dihitung otomatis oleh ETABS adalah 1,2. Kita cek dengan Excel, FA-nya 1,2. Berarti ini korek ya, ini benar. Kemudian untuk FV-nya 1,5. Kita cek dengan ETABS, FV-nya 1,5. Oke, jadi dari ini kita memiliki keyakinan bahwa yang sudah kita input itu sudah benar. SS-nya 0,857. Oke, kita lihat di sini. SS-nya di sini SD1 ya, maksudnya kita 0,857 SD1, SDS kemudian SD1 0,4754. Oke, ini benar-benar sama ya. Nah, yang terakhir di sini sebelum kita klik OK, pastikan di time period ada program calculated. Jadi jangan diperkirakan. Ini approximate artinya diperkirakan. User define ini kita menentukan nilai T-nya. Nah, di sini kita biarkan ETABS yang menghitung ya. Nah, jangan lupa di sini ada ketentuan. Oke, nanti di kelanjutannya ini ada untuk periode struktur kita dibatasi dengan nilai CU 1,4. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kenapa CU-nya 1,4, CU ini dapatkan dari tabel 17. Tabel 17 ini jika nilai SD1 kita di atas dari 0,4, maka nilai CU kita itu harus menggunakan 1,4. Nah, hubungan dari nilai SD1 dengan nilai 0,4 menghasilkan koefisien CU 1,4 erat kaitannya dengan parameter periode pendekatan CT dan X. CT-nya di sini rangka beton pemikul momen 0,046, kemudian X-nya 0,9. Kita cek di ETABS, di sini kita pilih yang 0,9. Kalau sudah, ini teman-teman tinggal ini bisa di capture ya, bisa di teman-teman screenshot atau teman-teman tulis manual. Parameter-parameternya ini disimpan. Kenapa? Nilai-nilai ini akan kita input di bagian statik Y ya. Jadi di sini kita sudah menginput untuk bagian statik X. Kalau sudah, ini diklik OK, kemudian statik Y-nya ini kita pilih modify lateral load. Kemudian kita masukkan yang sama. Jadi nilai SS-nya di sini 1,0723. Kemudian nilai E1-nya 0,4754. Panjang periode transisinya di sini adalah 16 detik. Side class-nya adalah C. Kemudian occupancy importance I di sini 1,5. Jangan lupa di sini mengganti untuk time period pada program calculated dengan menggunakan CT dan X 0,9. Kalau sudah, diklik OK dan kita klik OK lagi. Sampai di tahap ini kita sudah selesai menginput beban gempa statik baik arah X maupun arah Y. Ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.